Infinix berhasil mengejutkan banyak orang dengan memboyong Infinix Note 30 Pro bersama versi regulernya ke Indonesia pada sesi peluncuran yang digelar pada tanggal 8 Juni tahun 2023 lalu. Selaras dengan namanya, perangkat Infinix tersebut pun dapat menjadi opsi bagi kita yang memerlukan ponsel baru dengan dukungan lebih baik. Hanya saja kita nanti memang perlu mengeluarkan dana lebih banyak ketimbang versi reguler untuk meminangnya. Infinix sendiri mematok ponsel tersebut dengan harga normal 3 jutaan. Pengisian daya menjadi salah satu di antara dukungan Infinix Note 30 Pro yang tak boleh kita lewatkan. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan untuk menunjang baterai berkapasitas 5000 mAh miliknya sangat lengkap dan mutakhir. Mengikuti jejak ponsel besutan Infinix sebelumnya, layar berukuran luas juga turut menjadi salah satu kelebihan dari perangkat tersebut. Infinix Note 30 Pro bahkan tercatat memakai panel yang membentang hingga seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Namun tentu saja kita tidak hanya akan dimanjakan dengan layar yang luas. Infinix Note 30 Pro selain itu pun sudah mengandalkan panel AMOLED dengan tingkat kecerahan sampai 900 nits. Mata kita pun akan dimanjakan dengan animasi yang lebih terlihat mengalir saat menonton video atau bermain game selama pengaturan konten mendukung. Layar yang dipakai oleh Infinix Note 30 Pro soalnya juga mempunyai refresh rate hingga 120 Hz untuk menghadirkan gerakan animasi yang lebih mulus. Berlama-lama menatap layar ponsel tersebut juga tak perlu dikhawatirkan. Guna melindungi mata pengguna saat memakainya, Infinix Note 30 Pro pun dilengkapi dengan proteksi paparan cahaya berbahaya yang tersertifikasi TUV Rheinland. Berbeda dengan Infinix Note 12 Pro yang punya desain kamera bundar, kini Infinix Note 30 Pro membawakan kamera berbentuk persegi. Kehadiran desain ini agak mirip dengan sejumlah smartphone keluaran tahun 2020-an awal, namun Infinix memberikan sebuah twist yang berbeda. Dimensi perseginya dibuat lebih besar hingga melebihi lebih dari setengah bodi jika diukur dari kiri ke kanan. Rancang bangunnya berbentuk flat alias datar, namun dengan sisi-sisi yang sedikit melengkung agar tidak memberikan sensasi tajam saat bersentuhan dengan jari. Di sisi atas dan bawah layar bezel hanya memiliki ukuran 2,3 mm, sedangkan bezel di kiri dan kanannya hanya 1,4 mm. Infinix mengklaim rasio perbandingan bodi ke layar HP ini begitu tinggi di angka 93,3%. Infinix Note 30 Pro juga menjadi Note series pertama yang menggunakan bahan material kaca di belakangnya, memberikan kesan premium dan mahal yang tidak didapatkan pada ponsel berbahan plastik polikarbonat. Helio G99 adalah chipset besutan MediaTek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno Pova 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G LTE, tapi performan Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SoC Dimensity yang sudah mendukung 5G. Di dalamnya SoC gunakan dua unit berkinerja tinggi yaitu Cortex A76 yang dipadankan dengan 6 inti hemat daya Cortex A55. Tak lupa ditanamkan pula GPU Mali G57MC2 untuk memastikan proses rendering grafis berjalan dengan optimal. Infinix Note 30 Pro berjalan pada sistem operasi Android 13 saat rilis dan menggunakan antarmuka XOS 13. Sementara pada konfigurasi memorinya perangkat menawarkan RAM 8GB LPDDR4X dengan dua opsi storage yaitu 128GB dan 256GB. RAM pada smartphone ini bisa diperluas secara virtual dengan cara meminjam kapasitas storage hingga 8GB. Jadi total RAM yang didapatkan bisa mencapai 16GB. Infinix Note 30 Pro memiliki konfigurasi triple kamera yang terdiri atas sensor 108MP wide angle, 2MP depth sensor serta kamera Key VGA. Kamera utama menggunakan filter cahaya 9:1 binning untuk dapatkan output gambar 12MP. Hasil fotonya akan terlihat lebih detail dan cerah karena lebih banyak menyerap cahaya. Di sisi atas layar tersemat kamera depan 32MP yang bisa digunakan untuk selfie, vlogging dan video call.
Baik kamera belakang maupun kamera depan mendukung resolusi perekaman video hingga 1440 di 30 fps. Resolusi ini lebih tinggi dari 1080p yang biasa didukung mayoritas HP lainnya sehingga bisa hasilkan video yang lebih tajam.